warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Mukata. Hai, aku Alicia. Saya Ceng. Jadi sore hari ini kita mau ngapain aja nih Alicia? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu lokal heroes dari Makassar. Wow. Bisa dibilang lokal heroes ya Alicia? Betul banget tuh, Cem. Tapi sebelum itu kita pengen ngenalin dulu nih, sebenarnya Mukata itu apa sih? Ya. Jadi Mukata itu adalah sebuah platform digital yang mewadahi musisi tanah air untuk bisa memberikan informasi mengenai album, single, ataupun biografi mereka. Tapi kerennya nih, Cem, khusus musisi-musisi tanah air. Ya. Betul banget. Dan musisi lokal juga bisa lebih show up, bisa lebih dikenal. Gitu ya. Iya dong, pastinya Cem. Dan hari ini kita seneng banget karena kita punya kesempatan untuk interview salah satu lokal heroes dari Makassar. Siapakah dia? Jeng 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 jeng. Siapa Cem? Kapal Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak-kakak. Selamat datang kakak-kakak Kapal Udara. Sore. Hai, kenalin aku Alicia. Saya sendiri Cem. Dan terima kasih banyak buat kakak-kakak dari Kapal Udara yang udah nyempatin hari ini buat diajak ngobrol-ngobrol nih Kak. Sebelumnya kabarnya gimana Kak? Semuanya sehat? Sehat. Baik. Nah Kak, berhubung karena 3 bulan ini pasti kakak-kakak agak ini ya, di rumah aja ya, stay at home. Yes, stay at home. Wah, kegiatan apa aja sih yang kakak lakuin selama pandemi ini? Mungkin dijawabnya boleh satu-satu aja Kak. Ada nggak sih perubahan kegiatan yang lumayan signifikan? Kalau dulunya manggung, kalau sekarang pas pandemi itu kakak ngapain? Gimana Kak? Saya lebih beres-beres rumah gitu. Beres rumah ya. Kemudian belajar nanam bayam gitu. Ini kayak lebih memperhatikan barang-barang yang dulu tidak diperhatikan gitu. Iya. Berusaha lebih produktif aja. Betul. Jadi belajar jadi bapak rumah tangga ya. Iya, bisa. Kalau kayak gimana? Sama sebenarnya lebih membereskan yang belum dibereskan. Sempat juga belajar bertani sekarang. Bertani ya? Ya. Kalau Kak Ale nih, lagi sibuk apa Kak selama pandemi? Pandemi jaga anak. Jaga anak, luar biasa. Luar biasa sekali kegiatannya. Jadi kemarin alhamdulillah habis lahiran tuh istri. Alhamdulillah. Selamat ya Kak. Kalau Kak Dadang nih. Ke Kak Dadang lagi. Kak Dadang ngapain aja nih selama pandemi COVID-19? Oh, jadi kemarin tidak ada panggung toh. Kebanyakan saya jualan online. Jualan online. Jualan apa tuh Kak? Bebas. Maksudnya jualan online bebas. Oh, Palu gak ada. Palu butuh gue ada. Keren. Ada Instagramnya nggak Kak? Ada Instagramnya nggak? Saya menjual di Lazada, reseller. Oh, Lazada, reseller ya. Tetap produktif, cari duit. Yo. Tapi kalau tentang Kapal Udara sendiri nih Kak, selama pandemi apakah Kakak sibuk untuk buat lagu baru atau apa nih Kak? Tetap ngumpul atau gimana? Kak Bobby mungkin atau siapa yang bisa mewakili? Bisa jawab? Untuk kegiatan Kapal Udara Kumpul kan kita semua beda-beda, tapi masih kontekannya ya. Dikulik lagu lewat online gitu. Virtual ya? Ya. Gak berencana gitu Kak buat konser secara virtual lewat Live Instagram IG gitu. Live? Adakah rencana kayak gitu Kak? Belum nih. Sibuk. Karena Kak Ale iya, juga lagi di Sulawesi Utara. Karena lagi di Kendari Kak Ale-nya. Wow, keren. Sekarang lagi fokus ngulik. Ya. Lebih fokus ngulik masing-masing, terus kirim materi di email, di WhatsApp. Tapi masih tetap ini ya Kak, komunikasi masih intens ya? Pasti dong. Iya, masih jalan. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu Kak, kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang musik. Sebenarnya Kapal Udara itu awal terbentuknya kayak gimana sih Kak? Boleh diceritain sedikit nggak? Yang mewakili mungkin siapa? Ale. Satu aja. Jadi kita terbentuk di kampus. Jadi kita ini adalah band kampus. Kapal Udara lahir dari kampus.
dimulai dari pertemanan di kampus, dan itu dijadikan hal serius sampai hari ini. Nah, tapi ini ada yang buat aku penasaran banget. Kenapa sih namanya dari semuanya kayaknya namanya unik nih, kapal udara. Kok kepikiran pakai nama kapal udara, Kak? Apa sih maknanya? Ya ada arti filosofisnya mungkin kapal udara gitu. Supaya bisa jalan-jalan sebenarnya. Oh, itu maksudnya. Maksudnya kayak udara. gitu. Iya. Sebenarnya dulu maksudnya kayak itu ya, kayak Zeppelin sebenarnya maksudnya dulu. Kayak kalau nonton One Piece ada itu yang banyak yang pesawat-pesawat yang kapal-kapal yang ada. Iya. Walaupun saya tidak nonton One Piece tapi saya suka lihat gambar-gambarnya tuh One Piece tuh yang kayak kapal. Jadi secara bisa langsung terbang. inspirasinya dari One Piece, secara langsung. Dari kartun-kartun lah kayak gitu. Ada tuh kartun-kartun yang ada kapal yang ada di atasnya balon udara. Oh iya. Yang kayak gitu. Kapal Jadi tidak bentuknya ada fiktif sebenarnya bentuknya. Jadi tidak ada artis secara spesifik gitu kapal udara, tidak ada. Spesifik ya itu kapal yang bisa terbang. Terbang. Tapi bukan pesawat, modelnya kayak Zeppelin begitu. Kak, jadi awal terbentuknya kapal udara ini berdasarkan hobi dari Kak Bobi, Kak Ayat, Kak Ale, dan juga Kak Dadang untuk bermain musik, atau gimana, Kak? Atau ada dari kakak yang kurang kerjaan sih dulu. Kurang kerjaan. kurang kerjaan. Luar biasa kurang kerjaannya, luar biasa. Luar gabut yang menghasilkan prestasi ya, luar biasa ini patut dicontoh. Kurang kerjaan jadi sering ngumpul di kontrakannya Dadang. Tapi yang duluan mencetuskan untuk yuk buat band yuk itu siapa, Kak? Ayat saya Ayat. Ayat ya pencetus. Ayat. Oh, pencetus. Saya ajak Saleh, ajak Dadang, ajak Bobi. Kalau Kak Ayat nih, awal pertama kali jatuh cinta dengan musik itu kapan, Kak? Bisa diceritain nggak? Kenapa tertarik dengan musik gitu? Kalau awal mula main-main musik dari SMP, tapi kalau jatuh cinta itu dari suka sama keluarga. Gitu. Kalau Kak Bobi? Pertama kali waktu dengerin The Beatles. Pertama kali. Sampai heran kok ada ya band yang lagunya Everlasting dari tahun 60-an masih bisa didengar sampai 2010-an gitu. Itu umur berapa Kak Bobi? SMP kelas 2 mulai ngeband. Itu SMP kelas 3 pertama kali bikin band sama teman-teman. Jadi Kak Bobi ini punya band gitu. sebelumnya. Iya, tapi bawainnya lagu-lagu kayak The Sigit, Arctic Monkeys gitu. Lebih ke arah rock kali ya, Kak? Iya, dulu awalnya rock. Rock. Kalau Kak Ale kali ini. Saya waktu itu SD di dekat rumah ada pagelaran musik. Terus anak-anak komplek main musik itu jadi kayak iri karena mereka masih sudah bisa main gitar, main drum. Akhirnya SMP belajar main gitar kayak gitu. Belajar otodidak dari SMP sampai SMA sampai kuliah. Belajar terus. Keren. Nah, kalau yang terakhir nih, Kak Dadang, gimana awal mulanya jatuh cinta dengan musik, Kak? Jadi kalau saya sudah SMA kan biasa ada festival musik sekolahan apa biasa. Sebenarnya ini kemarin di Kapal Udara saya tidak bercita-cita menjadi seorang musisi karena terlanjur ngumpul di rumah begitu. Jadi ceritanya kemarin Ayat ini datang, ayo bikin band deh. Saling gitaris, dia nanti nyanyi main gitar. Terus kan ada pemain bass. Jadi saya kebetulan toh. Jadi makanya saya yang dipanggil isi bass segala macam. Jadi di situ saya baru mulai memang mau mengenal musik gitu. Pas diajak. Jadi bukan pas dari iya. Nah, sebelum mengenal dunia musik nih Kak, sebenarnya cita-cita dari masing-masing personil nih sebelum jadi anak band itu apa sih sebenarnya? Atau mungkin ada yang dari kecil sudah mau jadi mau jadi anak band gitu, atau ada cita-cita lain gitu Kak? Mungkin jadi pemain film ya? Pemain film. Luar biasa. Suka nonton film sekali ya.
sampai langganan majalah-majalah film itu, jadi kayak penasaran dengan dunia-dunia film. Penasaran dengan dunia film. Kalau Kak Iyat? Entertain gitu. Kalau saya mungkin jadi pemain bola. Pemain bola. Luar biasa. Ternyata ada banyak bakat dari backupnya ya, dulu Kak? sempat ikut SSB waktu kecil. Oh Iya, luar iya. biasa, luar biasa. Kerja. Udah ada gitu, sudah. Luar biasa. Kale gimana Kale? Kalau saya jujur sebenarnya nggak ada bayangan soal Nggak ada bayangan, belum ada bayangan. Jadi spontan jadi musisi. Iya, paling kayak di bawah cita-citanya orang tua atau orang tua yang maunya begini, kakak mau begini, tapi Iya, iya. pribadi nggak ada bayangan Nggak ada yang sampai kuliah baru saya kayaknya bagus begini. Kalau Kak Dadang sendiri silakan. Saya sebenarnya kalau cita-cita orang tua, saya disuruh menjadi karyawan PT Semen Tonasa. Oh, jadi Kak Dadang ini Kak Dadang Betul-betul visinya tinggi. domisili Pangkep ya? Kak Dadang. Yoi, Oh, Pangkep pas. Asli jadi disuruh jadi. Saya tahu karyawan ke pulau Tonasa. apa tuh? Oh, jadi disuruh jadi karyawan Tonasa mungkin biar dekat sama orang tua kali ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi apakah sekarang juga sampingannya sudah menjadi karyawan, Kak, di PT Semen? Atau belum? Luar biasa, keren. Nah, Kak, kalau misalnya ada nggak sih musisi-musisi tanah air juga yang menjadi inspirasi dari kakak-kakak Kapal Udara? Karena kalau kita dengar lirik-liriknya lagu dari Kapal Udara itu selalu relate dengan situasi sosial di Indonesia, gitu kan? Apakah ada musisi yang menjadi inspirasi atau emang kakak-kakak ini sangat peka dengan isu-isu sosial? Atau berangkat dari keresahan-keresahan kakak-kakak atau pure itu emang stylenya Kapal Udara tuh kayak gini biar pendengar sendiri yang menginterpretasi lagu-lagunya kakak Kapal Udara atau gimana? Kak Bobby mungkin atau siapa yang sering nulis lagu siapa di Kapal Udara, Kak? Ale. Iya, Kak Ale mungkin bisa dijelaskan lirik-lirik lagunya Kapal Udara. Mungkin terinspirasi dari mana atau murni dari keresahannya kakak atau gimana? Dari kampus sih, kayak dari teman-teman. Kalau secara musikal masing-masing punya patronnya, punya referensinya masing-masing. Terus lirik kemarin karena kita masih mahasiswa bikin bandnya, terus narasinya otomatis terpengaruh dari keseharian atau kita kuliah, kita 1-2 kali mungkin diskusi kayak begitu sih pengaruh kita bikin lirik kayak begitu. Terus kita ngobrol sama teman-teman yang banyak bahas soal isu-isu yang kita bahas, isu sosial kayak begitu. Itu relate nggak dengan jurusannya kakak-kakak juga? Relate sih kayak begitu karena jadi kita bertiga ini, saya, Dadang sama Ayat itu jurusan antropologi. Bobby itu jurusan sosiologi. Terus objek penelitiannya biasanya kita memang bahas soal masyarakat agraris, masyarakat di maritim kayak begitu lah. Jadi emang lirik-liriknya ini berdasarkan riset juga ya? Bisa dibilang begitu? Risetnya enggak serius-serius amat sih kayak. Cuman karena keresahan gitu aja ya kayak. Iya. Keresahan. Karena mau bertanggung jawab juga sih kita kalau mau bahas soal ini harus tahu. Kalau mau bahas A harus tahu minimal betul. pelajari soal A kayak gitu. Betul sih. Kalau musisi yang menginspirasi kakak-kakak, kira-kira siapa nih, Kak? Tapi harus dalam lokal, hal apa ini? Tanah air. Dalam bermusik, Kapal Udara khususnya. Kalau saya pertama kali mau bermusik itu karena itu tadi dengar The Sigit. Sigit ya. Terus jadi pas kuliah suka sekali sama ini Efek Rumah Kaca. Dari lirik, dari aransemen. Itu kalau saya. Kalau kakak yang lain ada nggak sih yang dijadiin inspirasi gitu? Kalau sebut satu band itu kayaknya terlalu sedikit dan terlalu simple. Tapi saya kalau mau sebut beberapa
band yang bikin terinspirasi misalnya kayak Efek Rumah Kaca, Ya. White Shoes, Flute, Ya. Yang itu apa dulu. lagi ya? Kalau musisi mungkin kayak Topati Bujana, Ya. Saya juga suka itu. sama Meng, Hot Maroni, Flute, Ya. itu yang inspirasi. Banyak sih sebenarnya, masing-masing banyak band besar di Indonesia yang kayak bikin pelajaran A, pelajaran B ke saya kan. Khususnya yang bergenre folk ya. Bebas. Oh, juga sih bebas. Ya kayak begitulah. Ya. Oke, Kak Dadang. Pop. Ya, kalau saya sebelum mengenal musik Kapal Udara, saya banyak mendengarkan lagu-lagu reggae. Oh, reggae ya. Oh, anak Langsung reggae ya. banting genre ya. Contoh, musik daerah. Kalau Kak Ayat, Ayat. Soalnya sama Ji, karena kita lebih sama dulu selalu sama ngumpul toh. Jadi Selera awal mulanya Kapal Udara biasa menginspirasi kayak musisi lokal Makassar seperti TOD atau juga Flute. Payung Teduh juga salah satunya. Iya. Efek Rumah Kaca sepertinya sama Ji. tapi Kak, aku penasaran deh mau nanya, gimana sih caranya band, ya kita tahu lah ya Makassar itu dibandingin mungkin dari band-band Jawa, kita kan pasti agak mungkin belum agak susah terdengar. Nah, bagaimana sih cara Kapal Udara itu bisa survive di luar gitu? Sampai dikenal di mana-mana, bahkan sampai internasional. Coba diceritain Kak, gimana perjuangannya? Pasti strugglingnya 5 tahun ini, through ups and Kita down-nya cerita ya. Sebenarnya tidak ada sih, kita cuma kayak jalan aja, lakukan apa yang kita mau lakukan, apa yang kita planningkan, bikin lagu saja. Ini kayak semuanya ngalir aja gitu. Kalau dibilang punya kayak rencana kita harus ke sini, kita harus ke situ, kayaknya nggak ada, itu cuma jalan aja ya. Let it flow, Yes, ya, let it flow. Tapi nyangka nggak bakal sebesar ini? Enggak dong. Kalau kalian sendiri, gimana nih Kak perjuangannya selama 5 tahun bareng sama Kapal Udara? Baru 5 tahun sih. Maksudnya baru. Sebentar ya, masih sebentar. Baru. Terus kalau bilang Kapal Udara besar itu kayak nggak bisa saya bayangkan, misalnya besar kayak seperti apa, karena kita merasa kayak masih proses dan masih banyak sekali sih sebenarnya target yang belum, maksudnya kita belum sampai situ dan kayak begitu. Tapi kalau tadi pembahasannya soal bagaimana survive dengan musik atau musisi di Jawa, bahwa di luar Jawa itu lebih punya tantangan besar daripada di Jawa, itu betul sih kayak gitu. Tapi ya musik sebenarnya, musik bagusnya di mana-mana, tersebar di mana-mana. Tapi soal dari dulu memang kan kecenderungan memang karena pembangunan tersentralisasi pusatnya di Jawa, dan itu berefek sampai sekarang sih. Iya, betul sih. Bedanya sekarang kita sudah punya media internet yang semua orang bisa akses, walaupun relasi kuasa masih tetap bermain kayak gitu. Siapa punya kuasa yang lebih kuat bisa mengatur media kayak gitu. Nah, kakak-kakak pernah nggak sih punya pengalaman buruk selama merintis karir di dunia musik? Ya, pasti kan nggak selamanya happy-happy nih. Ada nggak sih pengalaman buruk yang paling diingat? Apakah pernah bertengkar sesama personel, baku memalukan atau apa, atau hal yang memalukan atau apa, itu bisa diceritakan? Yang mungkin bisa diceritain. Tunggu, ingat-ingat dulu, kayak banyak sekali, Pak. Ternyata banyak pengalaman buruknya. Yang paling kalau saya sih yang paling teringat sekarang dan paling terasa sekarang ya karena pandemi ini kan, bikin kita kayak bikin bahkan bukan cuma bekerja di musisi, tapi di banyak sektor tiba-tiba harus berhenti kayak begitu. Ya. Ini salah satunya yang pengalaman. Iya, pengalaman. Kenapa saya bilang ini buruk? Karena ini menghentikan kita untuk
untuk Karena- manggung. Ya. Oke. Kalau dari Kak Dadang sendiri, adakah pengalaman buruk yang dirasain? Oh, pernah itu pernah sekali pas main di kampus mana gitu. Tiba-tiba saya punya bass nggak mau nyala, nggak bunyi. Ini gimana tuh, Kak? Jadi tiba-tiba turun dan tidak menghiraukan ini. Padahal kita sudah mau main, udah 5 menit lagi kita main tuh. Dan saya bongkar karena ada yang putus kabelnya tuh di dalam. Ya, terus gimana, Kak? Jadi ya enggak sempat, makanya ya pinjam bass orang lain. Tetap perform ya? Tetap perform. Ya, tetap main. Kak Ayat mungkin? Pengalaman buruk pernah di Unifa itu hari. Selesai main kan mau turun tangga. Pas turun tangga, itu tangganya jebol kan. Kaki. Tapi ya sok cool gitu. Pura-pura enggak terjadi apa-apa, lanjut jalan. Oh, iya. Tetap stay cool ya Kak, padahal sakit ini kaki. Iya. Padahal kakinya. Langsung pura-pura push up. Oke, Kalau apa nih pengalaman buruknya Kak? Apa ya? Mungkin waktu pertama kali tur ya, kapal udara tur keluar kota di Bali. Ya. Ini kita besoknya ada kayak rencana mau main, tapi malamnya itu kita kayak mabok-mabokan gitu, kayak karena masih kayak kita ini selalu belum pikiran kalau ini ngeband adalah sebuah pekerjaan, jadi kita lebih kayak senang-senangnya aja pas besoknya sakit kepala, Ayat susah keluar suaranya, pokoknya kacau. Jadi kacau Itu ya, Kak. pengalaman paling gokil itu. Gokil. Nah, kebetulan juga tempatnya di Bali. Nah, Iya. Tapi di antara kakak-kakak berempat nih, siapa kira-kira yang paling gokil? Weh, Mardan. Coba yang paling sering mencairkan suasana. Yang paling sering. Mardan lah. Siapa Dadang. Kak? Siapa? Kak Dadang ya? Dadang. Kelihatan sih Kak dari muka-mukanya Kak Dadang ini kayaknya orangnya Humoris selalu ya, happy humoris. fun. Humoris. Tipe idaman wanita ini kayaknya Kak Ay. Dadang. Jangan. 100%. Nah, lanjut lagi nih Kak. Kira-kira apa sih yang membuat kakak-kakak dari kapal udara ini kan seperti yang kita tahu sekarang genre-genre musik di Indonesia lagi banyak yang baru nih. Nah, buat kakak-kakak kapal udara sendiri mau mempertahankan genre musik seperti ini atau kedepannya akan ada perubahan gitu Kak? Planning kedepannya seperti apa? Kalau saya sih pikirnya genre itu bukan hal yang harus dipertahankan sih kalau buat kapal udara. Okay. Kita bikin band bukan karena genre sih, tapi karena kita senang-senang berteman kayak gitu, kita sering nongkrong. Kebetulan sih sebenarnya kita jadinya genrenya kayak begini tuh, kayak ada folknya, ada popnya. Bukan kebetulan juga, mungkin kita terpengaruh dengan band-band yang lagi Dengan naik referensi ya. referensi. Jadi itu tidak membuat kita untuk ya kita harus seperti ini terus, enggak sih. Kita bukan jadi nggak menutup kemungkinan nih, nggak menutup kemungkinan. Bakal ada. Bisa jadi reggae kayak Dadang. Asik. Kalau Kak Bobby sendiri nih gimana kira-kira masa depan kapal udara? Apakah bakal ada perubahan-perubahan? Perubahan apa nih? Kayak bayangannya Kak Bobby nih kayaknya setelah pandemi kapal udara bakal ngerilis lagu tentang virus gitu kan? Karena berkaitan dengan isu-isu. Atau gimana nih Kak? Kalau kita mau bikin materi itu kita fokusnya di musiknya dulu, kita di musiknya dulu ya. Setelah musiknya selesai kita baru pikirin kira-kira ini lagu mau bahas tentang apa gitu. Kayak gitu. Yang kayak Sally tadi bilang, kalau kita ini nggak kayak terpaku di satu genre gitu, kayak contohnya si Ayat atau Ale tiba-tiba kirim materi dan enak, ya udah lanjut aja, kita nggak terpaku dengan ini harus begini alirannya, harus begini, kita harus bikin lagu enggak, ya lebih kayak gitu. Nah, Alicia, dan Alicia kemarin baca kalau kapal udara ada rilis album baru ya tahun 2020.
Bisa Lebih cerita ke 2019 sih, 2019. tepatnya. Ada 2019 Masih ya, manusia 2019. kemarin. 19, Masih 19. manusia. Oh ya. Bisa diceritain nggak albumnya yang terakhir ini? Kalau secara musikal tidak terlalu jauh dengan Ya. yang sebelumnya, yang Suruh dari Hulu. Cuman lebih ada sedikit eksplorasi kayak gitu, eksplorasi. Terus soal tema juga tidak terlalu jauh, cuma objeknya yang kalau Suruh dari Hulu kan kental sekali dia di pedesaan. Iya. Ini kita lebih banyak, bukan lebih banyak, lebih ke mengarah ke kota, tentang keterasingan, tentang Kerjaan. perlawanan mungkin. Apa lagi ya Tapi judulnya? kalau Tentang- lagu Kapal Udara yang paling relate dengan personil-personilnya ada nggak sih, Kak? Kalau saya misalnya Doa Penanti. Oke. Oh, beda-beda ya tiap personil. Beda-beda. Karena relate kan kehidupan beda-beda. Oh iya. Kak Bobi mungkin Betul. ada Kalau saya Serdadu, Serdadu. Kenapa itu, Kak? karena saya punya jiwa perlawanan yang membara-bara. Wah, keren. Kalau Kak Ayat? Kalau saya sekarang kan lagi sibuk bertani, mungkin lebih cocok menanam. Menanam. Kita dalam Kapal Udara nih. Tanam harapan ini apa? Kalau Kak Dadang? Kalau saya melaut. Laut. Kenapa tuh, Kak? Orang pangkep, Pak. Opang tuh daerah maritim ya? Jadi karena itu lagu pertama yang pertama kali saya mainkan di Kapal Udara. Melaut ya. Tapi lirik yang paling saya suka sih sebenarnya yang Merantau sih, Kak. Itu sangat relate dengan kehidupan mahasiswa. Jadi apalagi untuk orang Makassar kan, Kak, emang kebiasaannya merantau. Jadi pas dengar lagu itu makin semangat merantau keluar gitu, Kak. Cari-cari ilmu di luar. Keren-keren, menginspirasi mahasiswa juga sih. Nah, Kak, bisa nggak sih kakak-kakak dari Kapal Udara bagi tips and trick buat band-band lokal, terutama di Makassar, bagaimana sih caranya biar bisa semangat eksis tetap di perindustrian musik, Kak? Iya, khususnya yang baru-baru mau ngerintis. Ada nggak sih tips-tipsnya dari Kapal Udara? Ya, mungkin berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau saya jangan percaya tips. Oh, jangan percaya tips ya. Oh ya. Jadi bikin mau saya. Bikin saja. Bikin style sendiri ya. Kita juga masih baru dan bikin terus saja. Karena biasanya tips kalaupun ada itu tips setelah kita bikin kayak gitu. Oh, ternyata begini. Ternyata begini. Salah, ternyata begini bagus kayak gitu. Harus berangkat dari trial and error ya. Karena kebanyakan musisi-musisi di Makassar itu kan suka malu-malu dan ragu-ragu gitu untuk berkompetisi di luar. Padahal sebenarnya banyak begitu ya, band-band Makassar juga yang bisa. Asik. Tentunya banyak sekali. Banyak sekali band. Luar biasa sekali. Nah, Kak, apa sih pandangan-pandangan Kakak terhadap musik ke depannya? Atau harapan-harapan mungkin? Ya, kalau harapan semoga corona ini cepat berlalu. Please dijadiin lagu ya, Kak. Please dijadiin lagu. Biar semua pelaku musik bisa perform lagi. Biar kejadian ini nggak pernah dilupain, Kak. Bisa ketemu lagi toh apa kasih itu teman-teman. Teman-teman juga rindu banget nonton konser. Betul. Tapi ada manfaatnya juga ya, Kak. Kayak Kak Ayat jadinya bisa bertani, nyobain hal-hal yang baru. Bobi bisa bersih-bersih. Tuh, kali lagi fokus baik. Mungkin kakak-kakak dari Kapal Udara ada yang pengen disampaikan ke sahabat-sahabat para Mukata? Ya, mengingat Mukata ini juga platform, mungkin bisa dibilang satu-satunya platform musik yang fokus ke musisi lokal ya. Ada nggak sih yang pengen disampaikan, Kak? Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Panjang umur. Sehat selalu. Ulang tahun. Kak Ayat nih, apa yang pengen disampaikan, Kak, ke para Mukata? Terima kasih sudah bikin media ini.
ya. terus musisi-musisi lokal, dan semoga lancar terus konten-konten. Oke, Kak Dadang, masih ada tambahan, Kak? Kalau saya tetap mendengarkan musik. Asik. Musik-musik lokal ya khususnya. Bebas sih, musik apapun. Ya maksudnya tetap support musik lokal ya gitu. Nah, Betul. yang ada di lingkungan sekitar toh, terutama. Nah, thank you Kak Bob, Buat thank you Kak Dadang, thank you Kak Ale atas Thank waktunya. you. Alicia, Nah, kita- sebelum kita tutup, nih kita punya fun fact nih Alicia. fun fact. Jadi kakak-kakak dari kapal udara mesti jawab jujur. Gak boleh ada yang ditutup-tutupin, walaupun memalukan nanti jawabannya ya. Tapi Kita tetap harus jujur. Kita seru-seruan aja ya kak. Seru-seruan Yes. aja. Silakan Cem, pertanyaannya apa tuh? Kebelet pada saat manggung. Pernah nggak? Sering. Sering. Buang air Itu kecil, gimana tuh Bang, kalau kebelet? buang air kecil atau buang air besar? Atau dua-duanya? Mau yang kecil sih lebih Ya kebanyakan. kan, Buang air kecil. Kebelet kayak gitu berarti harus nunggu sampai selesai ya Kak? Baru bisa Jelas Alicia. Tambah cepat lagunya. luar biasa. Luar biasa perjuangannya ya Kak ya. Agak susah juga. Oke jadi next. Kita main dare gitu ya. Sebutkan Iya. beberapa fakta yang banyak orang belum ketahui tentang kapal udara. Ada nggak sih? Apa ya? Kayaknya itu semua deh. Oh, ada. Apa? Ayat Ya. Kak Dadang, ayo buka sekarang dulu. sudah, Ayat sekarang sudah berhenti merokok. Tapi ke Pepsi. Achievement buat Kak Ayat. Oh, Tapi tetap November, Alicia. Tapi tetap November. plusnya juga ini kayaknya banyak sebenarnya kapal udara belum tahu kalau Kak Ayat sekarang menjadi petani. Luar biasa. luar biasa. Fokusnya ke bertani. Mungkin kita bisa spill nanti kemarinnya kapal udara, hobi-hobi barunya, personilnya kapal udara. Luar biasa sekali. Oke, kalau begitu kami dari Mukata pengen ngucapin terima kasih banyak Buat kapal udara. Bobi, Sama. Ale, dan juga Kak Dadang. Makasih sekali lagi. Sorry. Masih. Maaf kalau ada salah kata. Kita juga dari host, maaf ya kalau ada salah kata. Makasih. Oke, thank you banget kakak. Aku Alicia. Ya, saya Cem. Kita pamit. Pengen ngucapin makasih lagi buat kakak-kakak kapal udara dan sampai jumpa. Makasih. Terima kasih.